Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau melaksanakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita kembali ke online Bapak Ibu. Tapi satu keyakinan kita, bahwa ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak ada pernah yang salah buat hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan, sudah dirancangkan sangat baik oleh Bapa kita di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan kami. Haleluya. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dari semula Kau telah tetapkan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik, haleluya. Haleluya. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Haleluya. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku semua baik ya Tuhan. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami yang meyakini Tuhan, semua rancangan-Mu baik Tuhan. Semua keadaan yang Tuhan boleh izinkan baik buat kami. Semuanya baik Tuhan. Semuanya baik Tuhan Yesus. Semuanya baik Tuhan. Karena kami percaya Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Keberadaan kami bersama keluarga kami juga hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh nyata hadir Tuhan. Karena Engkau sungguh nyata ada Bapa. Dalam kondisi ini pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat tetap memegang kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat tetap menuntun kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Limpahilah hati kami dengan sukacita Tuhan. Karena kami yakin Engkau ada, Engkau hadir dan nyata dalam hidupan kami. Ku yakin Tuhan Engkau hadir. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. hadir dalam setiap pribadi kami. Dan kami siap memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, keadaan kita memang dibatasi Bapak Ibu. Tapi biarlah itu tidak membelenggu hidup kita. Tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih banyak kebaikan Tuhan yang dapat kita nikmati dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari, persembahkanlah hati yang penuh syukur. Persembahkanlah hati yang penuh dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus Bapak Ibu, hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan jawaban pada kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Banyak ketidakmenentuan kita hadapi, tapi kami bersyukur kita memiliki Yesus, kita memiliki nama Yesus. Nama di atas segala namanya Bapak Ibu. Nama di atas segala nama. Oh haleluya, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Yesus
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Terlebih kami bersyukur memiliki pribadi-Mu Tuhan, yang selalu ada dan nyata buat pribadi kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Henis. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 91. Demikian perikop firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini merupakan doa Musa yang ditulis, yang dikutip oleh Daud, bahwa sejak zaman dulu pun sudah ada penyakit menular seperti saat-saat sekarang. Seperti saat-saat sekarang. Kedahsyatan penyakit menular itu, saudara. Saat ini skalanya setiap hari semakin naik. Grafiknya naik, naik dan terus naik. Sehingga mencemaskan banyak orang. Permasalahannya, apakah ini seizin Tuhan? Permasalahannya kalau memang seizin Tuhan, kita tidak bisa mengusirnya. Cuma dalam doa kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, cepatkanlah berlalu penyakit ini. Cepatkanlah berlalu COVID ini. Agar hati kami tidak cemas, agar hati kami mendapat ketenangan. Kalau kita mengusir, siapakah kita ini? Sehingga kita memerintah Tuhan. Tidak, saudara. Kita hanya bisa meminta kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada pertolongan yang lain. Obatnya belum ditemukan sampai sekarang. Jalan keluarnya hanya berlindung kepada Tuhan. Ayat yang kelima katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita hanya bisa berlindung kepada Tuhan. Apakah di waktu-waktu senggang ini, di waktu-waktu kosong, ketika tempat ibadah dibatasi, apakah jemaat Tuhan menyempatkan diri atau mencari waktu
mencari waktu dan mencari waktu untuk duduk diam bersama Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Pertanggungjawaban kita hanya kepada Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengabaikan dengan waktu yang ada dan kita mengabaikan, saudara, beberapa media mengatakan ada orang yang terjangkit penyakit COVID ini dengan catatan orang tanpa gejala. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Tuhan. Tiba-tiba dia meninggal. Ataupun mereka tidak merasa bahwa orang itu terjangkit dan tiba-tiba orang lain menjadi korban. Kita tidak bisa menyalahkan orang itu. Kita semua adalah korban. Permasalahannya, bisakah kita mengatasi diri kita sendiri? Bisakah kita berlindung kepada Tuhan? Mendekat kepada Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Seperti Musa ketika tidak mendapatkan jalan keluar dan Musa berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa padaku. Itu doa Musa yang dikutip oleh Daud. Di saat-saat sekarang, mari kita mulai bersekutu, mulai mendekat dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Entah besok, entah lusa, entah mau tahun depan atau kapan saja. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, jangan lewatkan kesempatan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sudahkah kita bertanggung jawab kepada Allah tentang diri kita yang Tuhan telah berikan kepada kita? Jemaat Tuhan yang berbahagia, kekasih-kekasih Kristus, orang yang berlindung di bawah kemah Tuhan. Kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13 sampai ke-16 katakan bahwa orang yang berlindung di bawah kemah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Wahyu 7 ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Telah membuatnya putih di dalam darah anak domba. Orang yang telah membasuh jubahnya dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Orang yang setia untuk mengikuti perjamuan kudus, orang yang setia untuk mengikuti minum tubuh dan darah Kristus. Jikalau seseorang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak pernah bersekutu dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, tidak pernah mengikuti perjamuan kudus, bagaimana dia bisa bersatu? Bagaimana dia bisa diselamatkan oleh Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Ayat yang ke-15 katakan, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia duduk di atas tahta itu
Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Yang duduk diam di dalam Tuhan, dan Allah membentangkan kemahnya, sehingga ayat selanjutnya, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Jadi seseorang yang suka bersekutu dengan Tuhan, secara logika, orang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan haus, tidak akan lapar. Kalaupun mereka sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Di dalam kehidupan kekal nanti, kalaupun dia terangkat dalam masa pengangkatan Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan yang kekal. Dan dia akan hidup selama-lamanya. Orang yang bersekutu, orang yang rajin bersekutu dengan Tuhan, tidak haus dan tidak lapar. Janganlah kita membuang-buang kesempatan. Selagi kegiatan-kegiatan dibatasi, selagi kegiatan-kegiatan dibatasi, mari kita semakin giat mendekat kepada Tuhan. Kalaupun kita keluar, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh petugas protokol kesehatan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah kepanjangan tangan daripada Allah. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada petugas-petugas kesehatan. Kita harus taat kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus yang berbahagia. Namun yang terutama, kita harus tetap berlindung kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk orang lain, orang yang terkena penyakit ini, orang yang terkena COVID ini. Terus kita mengutuk mereka. Karena mereka yang terjangkit ini, mereka korban. Mereka tidak terkena kutuk. Tidak. Mereka korban. Tidak terkena kutuk. Orang yang mati kecelakaan, itu pun bukan kutuk. Memang jalannya harus demikian. Mungkin ada satu anggapan, kalau orang itu dipanggil Tuhan, orang itu meninggal dengan tersenyum, berarti mereka meninggalnya baik. Tidak. Permasalahannya, setiap saat, setiap waktu, kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita bisa pulang kepada Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan. Tetapi adakah kita punya komitmen seperti komitmen Rasul Paulus? Seperti komitmen Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada, saudara. Kita memiliki iman yang kuat
bahwa sekalipun di luar ada penyakit yang dahsyat, kita tetap melekat kepada Kristus. Iman itu harus kuat seperti iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Ketika itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala 7 kali lipat. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah dewa Tuanku. Aku akan tetap menyembah kepada Tuhanku. Sekalipun dahsyatnya sakit penyakit di luar, aku tetap berpegang teguh kepada Kristus. Aku tidak akan berpaling kepada siapa-siapa, karena Tuhanlah perlindunganku. Seperti yang diajarkan Musa. Karena Tuhanlah perlindunganku. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita semakin hari semakin mendekat, semakin hari semakin mencari Kristus, semakin bersekutu dekat dengan Tuhan, maka engkau akan tinggal tetap di dalam kemah Tuhan. Engkau akan tinggal tetap di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, meteraikanlah firman itu di dalam loh hati kami yang terdalam, sehingga setiap saat, setiap waktu firman itu tetap di dalam hati kami Tuhan, tetap tinggal di dalam hati jemaat Tuhan semuanya. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Tuhan akan menerjemahkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami di dalam mengiring Kristus di tengah badai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita diingatkan kembali dalam masa-masa seperti ini, mari kita lebih tekun lagi mencari Tuhan, karena kita tahu perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Besar
Pak Henis untuk pimpin di dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan yang berbahagia, angkatlah tanganmu tinggi di atas kepala dan terimalah berkat Tuhan. Berkat pemeliharaan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Serta penyertaan daripada Roh yang kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menyebut kita di awan-awan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan Bapak Ibu, biar kita semuanya tetap sehat. Bapak Ibu yang dikasihi, selesai ibadah pada pagi hari ini, kita masih berjumpa lagi dalam ibadah online pada tanggal 4 Oktober yang akan datang. Dan pada tanggal 11 Oktober barulah kita kembali beribadah sebagaimana biasa di gereja Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.